Aku mengaku sebelum mereka bertanya terlalu jauh. Itu membuatnya semuanya lebih mudah. Ruangan interogasi itu dingin, bau kopi basi, dan kertas lembab bercampur jadi satu. Di hadapanku, dua penyidik duduk dengan wajah yang berusaha netral, tapi mata mereka menyimpan rasa penasaran yang tajam. "Kamu tahu kenapa kami memanggilmu?" Aku mengangguk. Tentu saja aku tahu. Semua orang tahu. Berita tentang koper itu ada di mana-mana. Potongan tubuh ditemukan di pinggir jalan, tanpa kepala, tanpa identitas, yang jelas selama 2 hari pertama. Dan aku datang ke kantor polisi di hari ketiga. "Aku yang melakukannya," kataku. Mereka saling pandang, terlalu cepat. Seolah mereka tidak menyangka pengakuan semudah itu. Aku menunduk, memainkan jemariku sendiri. Tanganku gemetar, tapi itu bukan karena takut. Itu karena akhirnya semua kebisikan di kepalaku berhenti. Sudah berminggu-minggu aku melihat wajahnya. Di berita, di media sosial, di foto-foto lama. Dia tersenyum di setiap gambar. Orang-orang menyebutnya korban, pria baik, pekerja keras, tidak punya musuh. Mereka tidak mengenalnya seperti aku mengenalnya. Setiap malam, aku membayangkan bagaimana pertengkaran itu terjadi. Bagaimana emosiku meledak. Bagaimana tanganku mengambil pisau. Bagaimana semuanya menjadi merah. Detailnya begitu jelas. Terlalu jelas. Aku menceritakan semuanya kepada penyidik. Tentang kemarahan, tentang tubuh yang tergeletak, tentang koper merah, tentang jalan sepi yang aku membuangnya. Mereka mencatat. Tapi ada yang aneh. Mereka jarang menyela, jarang tanya detail. Seolah-olah mereka sudah tahu ceritanya. Salah satu mereka akhirnya bersandar dan berkata pelan, "Kamu yakin?" Aku mengangkat kepala. Saya menyerahkan diri. Itu belum cukup. Penyidik yang lebih tua membuka map tebal di depannya. Ia mengeluarkan beberapa foto dari lokasi kejadian. Foto koper, foto potongan tubuh yang sudah diblur sebagian. Lalu ia mengeluarkan satu foto lagi, sebuah rekaman CCTV. Tanggalnya jelas. Waktu pembuangan jasad. Mobil yang terlihat di layar bukan mobilku. Dan pengemudinya bukan aku. Perutku terasa kosong. "Itu bukan saya," kataku refleks. "Kami tahu," jawab penyidik dengan tenang. Ruangan terasa makin dingin. "Kamu datang kemari dan mengaku membunuh seseorang yang bahkan belum kamu kenal secara pribadi," lanjutnya. "Korban tidak punya hubungan apapun dengan kamu." Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak mungkin. Aku mengenalnya. Aku ingat wajahnya. Aku ingat suaranya. Bahkan aku ingat tatapannya saat marah. Aku ingat pertengkaran itu. Aku ingat darahnya. Penyidik mendorong satu dokumen ke arahku. Hasil pemeriksaan psikiatri. Namaku tertera di sana. "Sudah 2 bulan kamu menjalani terapi," katanya pelan. "Sejak adikmu meninggal dalam kecelakaan tabrak lari." Dunia seperti retak. Adikku. Wajah yang kulihat di berita. Wajah yang disebut korban. Wajah yang aku benci dalam bayanganku sendiri. Itu bukan pria asing. Itu adikku. Tanganku mulai gemetar hebat. "Kamu merasa bersalah karena malam itu kalian bertengkar." Suara penyidik terdengar jauh. "Kamu menyuruhnya pergi dalam keadaan marah. Dia keluar rumah, lalu kecelakaan itu terjadi." Napas terasa sesak. "Sejak saat itu, kamu terus mengatakan seharusnya kamu yang mati, seharusnya kamu yang dihukum." Aku menatap foto CCTV itu lagi. Mobil berbeda, waktu berbeda, dunia berbeda. Pelaku mutilasi itu orang lain, seorang yang belum tertangkap saat itu. Tapi aku datang dengan cerita lengkap dengan detail yang terasa nyata. Karena aku membutuhkannya nyata. Aku menjadi monster. Aku butuh menjadi monster.
Karena menjadi monster itu lebih mudah daripada menjadi kakak yang gagal melindungi adiknya. Air mata pun jatuh tanpa suara. Semua potongan memori berdarah itu tidak pernah terjadi. Pisau itu tidak pernah aku pegang. Koper merah itu bukan milikku. Tubuh itu bukan korban amarahku. Tapi rasa bersalahku itu nyata. Lalu penyelidik menutup map secara perlahan. Kamu bukan pembunuh, katanya. Aku tertawa kecil. Suara yang asing di telingaku sendiri. Mungkin bukan, tapi di kepalaku, aku sudah membunuhnya 1000 kali. Dan hukuman terberat bukan penjara, melainkan hidup setiap hari dengan keyakinan bahwa seandainya aku tidak benar berkata kasar malam itu, dia mungkin masih bisa hidup. Di luar sana, pelaku sebenarnya masih bebas. Dan aku tetap duduk di ruangan interogasi itu lebih lama dari yang kuperlukan. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak yakin mana yang lebih menakutkan, diburu polisi atau diburu rasa bersalahku sendiri.